Apa kabar para pemirsa? Satu Mesir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Tanggal 15 September tercatat penambahan 45.269 kasus baru. Yang mengkhawatirkan masyarakat adalah apakah boleh bepergian ke luar negeri atau boleh berkunjung ke Taiwan. CCTV telah meloloskan pedoman keluar masuk bagi kelompok wisatawan. Namun pedoman tersebut baru dapat diterapkan setelah pengumuman pelonggaran perbatasan. CCTV meloloskan pedoman keluar masuk bagi kelompok wisatawan, mewajibkan para pelaku wisata tidak boleh keluar dari kelompok wisata, telah mendapatkan vaksin booster, baru boleh mengikuti rombongan wisatawan. Selain itu, para pelaku wisata disarankan untuk membeli asuransi, mengenakan masker selama perjalanan, mematuhi prokes yang ada. Perusahaan travel juga wajib mengetahui kondisi dan program prokes negara tujuan, namun semua pedoman baru tersebut baru dapat diterapkan setelah pengumuman pelonggaran perbatasan. 那交通部在不管是观光团的这个部分，或是这个出入境的指引也都准备好了。那我们就等指挥中心在这一个月的观察哈，如果他们有所决定，交通部就马上因应。 CCTV menjelaskan bahwa yang menjadi perhatian warga adalah kapan sistem karantina akan diubah dari 3+4 menjadi 0+7. Pintu perbatasan juga masih belum dapat dipastikan kapan akan dibuka. Hingga kini pandemi masih terus menghangat. Pihak CCTV tengah melakukan pemantauan. Sembari menunggu gelombang pandemi kali ini berlalu, barulah dapat memprogramkan kapan perbatasan akan dibuka. Undang-undang kebijakan Taiwan yang baru diloloskan oleh Komite Urusan Luar Negeri Senat Amerika Serikat ada sebagian diperbaiki, meliputi rekomendasi perubahan nama kantor perwakilan di Amerika yang dianggap sebagai bentuk peningkatan skala tinggi dalam hubungan antara Amerika dan Taiwan sejak tahun 1979. Komisi Urusan Luar Negeri Senat Amerika tanggal 14 September dengan jumlah suara 17 banding 5 setuju meloloskan ratifikasi Undang-Undang Kebijakan Taiwan yang selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan menyeluruh oleh seluruh anggota Senat. Ratifikasi Undang-Undang ini juga disebut sebagai kebijakan yang terbaik dalam hubungan antara Amerika dan Taiwan sejak tahun 1979. Ketua Komite, Robert Menendez, menyampaikan bahwa hal tersebut akan turut memperkuat upaya pemberian keamanan bagi Taiwan dan memperkuat antisipasi terhadap sikap Tiongkok. Does not change our policy to Taiwan as it exists today, but it gives greater clarity about our willingness to help Taiwan. Ratifikasi undang-undang tersebut setebal 107 halaman, menyatukan berbagai kebijakan penting terkait Taiwan. Yang mendapat perhatian tinggi adalah rekomendasi pengubahan nama kantor perwakilan Taiwan di Amerika, termasuk program bantuan keamanan senilai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat dan memberikan Taiwan posisi sebagai sekutu non-NATO penting. Namun karena sebelumnya tersiar adanya kekhawatiran berkenaan dengan isi dari pihak Gedung Putih, maka perbaikan peraturan simbolis termasuk pengubahan nama dan juga menyangkut masa jabatan kepala AIT diubah menjadi sebuah bentuk rekomendasi. Namun seperti yang telah diduga, hal ini mendapat kecaman keras dari pihak Tiongkok. 台湾问题的本质是中国内政，两岸关系的本质是大陆和台湾同属一个中国，不是国与国的关系。 Kantor Urusan Taiwan menyebutkan bahwa masalah Taiwan murni internal Tiongkok. Undang-undang kebijakan tersebut telah jelas melanggar prinsip satu Tiongkok dan 3 komunike Amerika dan Tiongkok. Untuk itu pihaknya menolak secara keras kebijakan tersebut. Terdampak invasi Rusia ke Ukraina dan ketengahan Selat Taiwan, Wali Kota Taipei Ko Wen-je mengumumkan pembentukan pusat latihan perlindungan warga dan dibuka pada pagi ini. Adapun program mewajibkan pegawai Pemkot mengikuti latihan terkait selama 6 jam. Wali Kota Taipei Ko Wen-je tanggal 15 September mengumumkan sekaligus meresmikan pusat latihan perlindungan warga Kota Taipei terpengaruh perang Rusia-Ukraina dan ketengahan Selat Taiwan, memerintahkan seluruh pegawai Pemkot wajib mengikuti kelas pelatihan yang berdurasi 6 jam, membangun pemikiran pertahanan keamanan nasional bagi masyarakat, memperkuat kemampuan pertahanan perlindungan sehingga aktivitas pemerintah kota dapat tetap terjaga tak kala perang terjadi. Ko menjelaskan jika ibu kota selalu akan menjadi sasaran utama dalam perang dan menjadi kunci sukses atau kalah dalam sebuah peperangan. Selain itu, Tentara Pembebasan Rakyat atau TPR Tiongkok terus melakukan aktivitas di sekeliling perairan Taiwan. 14 September diketahui ada pesawat tempur TPR yang melewati garis perbatasan selat. Kementerian Pertahanan Jepang pada hari yang sama juga mengungkapkan tindakan kapal induk TPR. Tindakan TPR menyebabkan ketegangan di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Jepang bergegas ke Amerika Serikat dan berdiskusi dengan Departemen Pertahanan Amerika. Selain mengutuk jatuhnya rudal balistik TPR ke zona ekonomi eksklusif Jepang, kedua belah pihak juga fokus pada masalah lintas selat dan menegaskan kembali pentingnya stabilitas perdamaian di Selat Taiwan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan macan tutul di Argentina. Kita susul lagi di pekan depan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.